Itu ya. Oke. Berikutnya adalah metode pemeliharaan retensi karyawan. Nah, cara-caranya bagaimana? Itu ya, cara metode pemeliharaan atau meretensi karyawan itu. Yang pasti, yang paling penting dan itu menjadi dasar banget, yaitu adalah komunikasi. Coba lihat komunikasi. Komunikasi itu sepertinya sederhana, gitu ya. Seringkali kita ucapkan, tapi itu ternyata punya tantangan yang besar, benar nggak? Karena banyak orang keluar atau resign dari perusahaan itu karena masalah komunikasi. Ada yang punya pengalaman? Maksudnya circle-nya tak, Bu? Ya, iya, maksudnya di apa dengan masalah bermasalah dengan komunikasi, ya misalkan komunikasi yang tidak baik kan akan menimbulkan apa? Konflik, ya kan? Konflik dengan antar rekan kerja, dengan atasan, misalkan gitu, ya kan? Nah, atau ya tadi komunikasi yang tidak baik gitu, koordinasinya nggak bagus, kerjasamanya jadi tidak berjalan gitu ya. Akhirnya apa? Karyawan jadi nggak betah, nggak nyaman gitu loh, ya kan? Jadi Iya, itu Bu. banyak poin apa banyak permasalahan itu muncul karena komunikasi gitu. Jadi intinya di sini justru cara memelihara karyawan itu atau cara meretensi karyawan itu ya dibagusin komunikasinya gitu. Yang pertama adalah komunikasi. Itu yang penting gitu. Di luar itu baru ada insentif yang diberikan, ada kesejahteraannya diperhatikan gitu ya. Ada K3-nya, nanti kita bahas sendiri nih materi tentang K3. Lalu ada hubungan industrialnya. Hubungan industrial itu apa? Hubungan antara pemberi kerja dengan karyawan gitu ya, dengan si karyawannya. Nah, ini menurut Hasibuan tahun 2000. Oke, jadi kalau misalkan di sini digambarkan nih faktor-faktor penentu retensi karyawan, ya, ini berdasarkan saya ambil sumbernya dari Mattis and Jackson. Nah, itu bisa kita lihat di situ ya faktor-faktornya, yaitu dari sini dulu ya komponen organisasi. Komponen organisasional itu terkait di situ ada budaya, culture, terus ada strategi, dikelola dengan baik, dan orientasinya kepada hasil gitu ya, dan ada kesinambungan serta keamanan bekerja. Nah, ini akan punya apa maksudnya dari komponen organisasi ini gitu ya, itu akan berimbas atau berdampak ya terhadap peluang karir ya dari si karyawan, lalu terkait dengan penghargaan ya, rancangan tugas dan pekerjaan, dan hubungan karyawan ya. Itu tadi sama seperti yang disampaikan dengan Hasibuan di sini ya, terkait dengan cara-cara pemeliharaan atau retensi karyawan seperti itu. Lalu di sini ada dari Torrington dalam bukunya Ati Cahyani tahun 2009. Nah, dikatakan di situ ada lima strategi retensi karyawan. Yang pertama di sini kompensasi, itu yang paling gampang. Kayak tadi ya, diberikan insentif, diberikan apa bonus lah akhir tahun. Ini kan udah akhir tahun nih, biasanya perusahaan-perusahaan ada bonus akhir tahun ya. Terus pemenuhan harapan. Nah, itu juga menjadi salah satu strategi retensi karyawan atau kita sebut dengan kontrak psikologis. Nah, jadi pengertiannya gini ya. Ada yang pernah dengar nggak nih kontrak psikologis sebelumnya? Atau baru ini? Baru ini, Bu. Baru ini ya. Oke. Kontrak psikologis itu atau disebut dengan pemenuhan harapan. Jadi gini, kan kalau karyawan itu masuk kerja, kan dia tanda tangan kontrak, benar nggak? Ya kan? Kan ada kontrak tuh, ada PKWT namanya, perjanjian kerja Iya. Waktu. waktu tertentu, ya kan ya? Itu kan. Nah, jadi itu kontrak kerja. Apa sih yang ada di dalam kontrak kerja itu? Poin-poinnya apa aja di dalam kontrak kerja? Terkait apa aja? Upah, penempatan, Terus apa lagi? masa kerja, upah, Masa kerja. Heeh. Terus apa namanya? ah, Ya. Terus ada nggak di situ disebutkan tentang hak-haknya? Kan ada kan? ya, Hak-haknya karyawan, Ada kewajiban. Bu, sanksi-sanksi. Hmm.
sanksi di seluruh ya gitu. Di dalam kontrak psikologis ini itu artinya gini, terkait dengan ada klausul di dalam kontrak kerja itu yang berkaitan dengan hak-haknya karyawan. Jadi ada hak cuti, misalkan gitu ya. Ada hak untuk terhadap kesejahteraannya, misalkan gitu ya. Berapa tunjangan yang diberikan seperti itu gitu. Terus ya tadi ya cuti misalkan ya. Nah, itu adalah harapan gitu ya. Itu adalah harapan. Jadi misalkan hak untuk dia dipromosikan misalkan gitu ya. Nah, itu adalah harapan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang tertuang di dalam kontrak kerja gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan kontrak psikologis. Kenapa? Karena karyawan itu ketika dia membaca kontraknya, wah saya punya, maksudnya ini adalah satu jaminan gitu, kepastian lah, boleh dikatakan gitu ya, bahwa janjinya perusahaan itu ada di dalam kontrak itu, gitu loh. Makanya disebut dengan kontrak psikologis yang buat si karyawan gitu ya, selembar kertas itu akan berdampak terhadap psikologisnya gitu, karena dia punya harapan, dia berharap perusahaan itu menjalankan sesuai dengan janji yang ditulis yang ada di dalam kontrak kerjanya gitu ya. Misalkan 1 tahun, setelah 1 tahun akan diangkat menjadi karyawan tetap misalkan gitu, atau akan ada penyesuaian kompensasi misalkan gitu. Nah itu ada. Nah itulah yang menjadi kontrak psikologis. Karena kalau itu tidak terpenuhi, maka karyawan itu akan menjadi apa? Demotivasi, motivasinya turun, nggak sesuai dengan janji nih, nggak sesuai dengan komitmen nih gitu ya. Akhirnya apa? Dia berpikir untuk ke tempat lain saja gitu. Jadi ini penting ya untuk pemenuhan harapan atau kontrak psikologis ini. Yang ketiga, strategi retensi karyawan menurut Torrington ini yaitu adanya induksi. Induksi itu atau istilah kerennya tuh onboarding atau masa orientasi lah, kan ada ya. Kalau mahasiswa kan ada maba, kan gitu ya, mahasiswa baru tuh kan ada orientasinya. Nah, kalau di karyawan juga ada orientasi untuk karyawan baru gitu, atau disebut dengan induksi. Supaya apa? Supaya karyawan itu pasti kalau yang namanya karyawan baru kan dia nggak kenal siapapun di situ gitu ya, belum tahu, belum punya teman, terus belum tahu dia harus gimana, perusahaan yang dia masuk itu sejauh apa dia masih belum tahu banget gitu kan ya. Nah, artinya dia datang masuk pertama kali itu sudah dengan rasa cemas gitu. Nah, kecemasan-kecemasan karyawan ini itu harus bisa diatasi oleh perusahaan dengan cara apa? Dengan cara memberikan induksi. Jadi dikasih dulu orientasinya karyawan ke karyawan tersebut gitu ya. Nah, itu juga menjadi salah satu strategi. Karena kalau misalkan itu tidak dilakukan, karyawan itu jadi bingung aja terus gitu kan ya. Kerjanya juga kan nggak fokus akhirnya. Berikutnya adalah praktik SDM yang memperhatikan keluarga karyawan. Nah, ini katanya Torrington. Nah, ini bagus lagi nih kalau misalkan perusahaan itu bukan cuma memperhatikan karyawannya, tapi juga sampai kepada keluarganya. Jadi ada tunjangan untuk pendidikan anak, misalkan gitu. Ada perusahaan yang seperti itu kayak Sampurna gitu ya, itu sampai sekolah anaknya juga diperhatiin gitu ya. Terus untuk ke asuransi kesehatan sampai dengan 3 anak misalkan gitu. Nah, itu juga menjadi strategi retensinya karyawan ya. Dan pelatihan dan pengembangan. Nah, ini kan kita udah bicara khusus ya untuk perencanaan pelatihan dan pengembangan. Nah, ujungnya ini tadi gitu. Sama seperti ke perencanaan karir, ya ujungnya adalah untuk meretensi karyawan. Kemudian untuk penerapan strategi retensi. Nah, saya minta tolong dibacakan sambil ngecek presensinya ya. Pak Ari, tolong Pak Ari. Penerapan strategi retensi karyawan. Seorang pimpinan perusahaan harus memberikan dukungan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Memberikan kesempatan kepada setiap karyawan agar mereka bisa mengembangkan diri. Poin 3, berikan kepercayaan baru yang dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan, sehingga mereka akan merasa bahwa keberadaannya di
perusahaan sangat dibutuhkan dan diterima oleh perusahaan. Poin 4, perusahaan harus mampu memikirkan hal-hal yang dapat meningkatkan kemampuan karyawan, misalnya dengan cara memberikan tugas baru yang lebih menantang kepada para karyawan. Poin 5, memberikan apresiasi terhadap hasil kerja para karyawan. Poin 6, menciptakan hubungan kerja yang baik dengan para karyawan untuk mendukung terciptanya kenyamanan selama bekerja. Oke, nah itu tadi ya, penerapan strategi retensi karyawan. Nah, kaitannya juga dengan retensi karyawan, ini ada istilahnya yang kita sebut dengan employee engagement atau keterlibatan karyawan. Ini juga menjadi satu upaya atau usaha yang dilakukan perusahaan untuk bisa memahami hubungan antara organisasi, antara perusahaan dengan karyawannya, baik secara kualitatif ataupun juga secara kuantitatif. Konsep employee engagement ini itu dipopulerkan oleh Gallup Consultant tahun 2004. Ya, jadi ada istilah employee engagement ini itu menjadi populer itu ya sejak tahun 2004 yang dipopulerkan oleh satu perusahaan konsultan SDM yang namanya Gallup Consultant ya. Dan itu terus diadopsi prinsip-prinsipnya sampai dengan sekarang gitu ya. Jadi banyak perusahaan itu yang sudah menerapkan ini, employee engagement. Nah, poin-poin yang ada di dalam employee engagement ini itu berkaitan dengan recognition. Recognition itu adalah pengakuan terhadap prestasi-prestasinya karyawan. Lalu ada clarity, yaitu kejelasan tadi, transparansi ya. Ada autonomi, ya, kewenangan. Di situ ya berkaitan dengan stress juga, stress management, ya, relationship, hubungan antara karyawan dengan perusahaan atau dengan atasan dengan timnya, misalkan gitu ya, antar sesama rekan kerja. Nah, itu relationship. Lalu employee engagement itu juga membahas tentang growth, ada pertumbuhan, kemudian ada fairness, keadilan, dan ada beban kerja di situ. Jadi itu semua aspek-aspek yang bisa dilihat gitu ya, bisa diukur di dalam employee engagement ini. Nah, kemudian ada lagi istilahnya employee happiness. Jadi ada employee engagement, ada employee happiness. Employee engagement itu nggak sama dengan yang namanya employee happiness atau kebahagiaan dalam bekerja. Karena orang happy bekerja tapi belum tentu engage, belum tentu dia terlibat gitu, merasa menjadi bagian banget gitu ya. Dia happy sih kerjanya, ya senang-senang aja, tapi dia tidak engage gitu ya. Nah, ini menurut Kevin Kruse dari majalah Forbes, ada banyak karyawan yang merasa bahagia bekerja pada satu perusahaan tapi tidak engage dengan visi misi perusahaan serta tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi dia kerja aja, tapi dia nggak tahu kerja dia itu untuk apa gitu, untuk mencapai apa. Nah, inilah pentingnya pada saat karyawan baru itu yang harus ada yang namanya induksi tadi. Jadi harus ada orientasi karyawan baru. Supaya apa? Supaya itu bisa dijelaskan gitu, bisa diterjemahkan visi misinya dari perusahaan. Gitu ya, supaya karyawan ini pelan-pelan dia mulai engage gitu, mulai dia menyatu dengan visi misinya perusahaan.